Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, an'ama wa ni'mal Islam, iman wal Islam. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad wabarakatuh. Pak Ketua MSI Pak Riso, nampaknya kok apa ya? Ukhuwah basariyah, ukhuwah Islamiyah ini kok makin menipis ya. Banyak yang bangun umat antara apakah memang setiap kali ada pilpres atau pilgub atau macam jadinya gejolak begitu antara umat ya. Terus sama tauhidnya sama ya. Kalau kita lihat 3 pasang itu kan semua Islam semuanya. Jadi kalau udah begitu itu kan kita harus punya hak untuk memilih, semuanya wajib dipilih karena sama-sama muslim. Tapi Nabi katakan kalau semuanya muslim, pilih yang terbaik muslimnya, yang terbaik muslimnya, ya. Terbaik yang nomor 1. Yang terbaik nomor 1. Ya, sholatnya, ya dan seterusnya ya. Track recordnya atau ya, track recordnya. Ya itulah, jadi terlepas itu semua agama kita menuntut untuk apa ya, adanya satu kebersamaan umat. Yaitu pada kali ini saya sengaja mengambil judul ini agar kita memahami betul sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan negara. Sebagaimana contohkan Nabi Muhammad SAW ya, ketika berhijrah itu tidak semuanya orang muslim ya. Di Madinah itu tidak semua orang muslim, tapi berkat santunnya Nabi Muhammad, berkat kegiatan Muhammad, kesabarannya, ketabahannya ya, semuanya masuk muslim. Dan ternyata peristiwa Palestina yang sangat mengerikan ini juga membuat dampak yang positif, karena banyak sekali yang dimasukkan grup itu ya. Di Amerika itu rakyatnya semuanya membela Palestina, tapi presidennya membela Israel. Nah, kenapa? Karena ternyata latar belakangnya presiden Amerika menjadi presiden itu butuh biaya ratusan miliar, yang membiayai orang-orang Palestina, orang Yahudi yang biaya itu ternyata untuk kampanye, untuk macam-macam itu. Kan presiden yang sekarang ini juga nggak punya apa-apa. Jadi yang biaya termasuk George Soros dan termasuk yang punya chip siapa itu, Bill Gates, orang-orang Yahudi yang terkaya lah itu ya. Jadi itu mari kita lihat. Jadi kita bicara sosial itu apa saja sih sebenarnya yang mungkin belum banyak dipahami ya. Dalam kajian akademis ini sudah biasa kita diskusikan masalah sosial. Apa makna tahu sosial, kemudian urgensi tahu sosial di tengah masyarakat. Juga 5 macam tahu sosial ya, ada 5 macam tahu sosial yang kita perlu bahas ya. Untuk cepatnya saja biar waktunya efektif untuk diskusi, apa yang kita sampaikan pada pagi ini diantaranya adalah tahu sosial merupakan kajian mendalam ya, kajian mendalam tentang keesaan Allah. Kalau kita bicara tauhid itu berarti Allah yang esa ya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua bicara tauhid, berarti Tuhan itu hanya satu, Tuhan Allah Ta'ala. Kajian mendalam tentang keesaan Allah dan para nabi utusannya. Kenapa tidak ada malaikat kalau yang nabi ya? Ya. Sedang umat adalah pewaris, kita semua pewaris nabi. Kenapa malaikat tidak disebut di sini? Karena malaikat tidak pernah bersosial masyarakat ya, makhluk gaib yang tidak mungkin kita berbicara langsung dengan mereka. Sehingga hanya para nabi saja sebagai utusan Allah, Rasulullah SAW termasuk Muhammad ya,
untuk membangun umat itu Nabi. Setelah Nabi gak ada, ya kita ini pewarisnya, kita membangun umat. Bagaimana membangun umat yang baik. Ini yang disebut dengan sosial seperti ini, ringkasnya itu membangun umat. Lalu dimensinya apa saja? Dimensi dari tauhid sosial ini, ya, yaitu bagian dari habli minanas. Habli minanas, bukan Allah, tapi tauhid itu habli minanas. Bagaimana kita berhubungan antara sesama ini dengan rukun damai membawa keberkahan, ya. Ya, kemudian yang kedua, dimensinya sebagai rahmatannya alamin. Rahmatannya. Jadi Bapak Ibu semua, baik yang ada di Serambi Masjid ini juga yang ada di online itu menjadi rahmatannya alamin. Ayat ini turun sebetulnya untuk Nabi Muhammad, tapi Muhammad sudah nggak ada, ya kita semua warisi rahmatan di alamin. Ya, ini yang perlu kita pahamkan. Yang ketiga, kita punya tanggung sosial, tanggung jawab moral dan sosial untuk kita, ya, bukan makhluk lain. Yang lain. Di antara tanggung jawab sosial itu apa? Ya, mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu tanggung jawab kita. Sehingga masyarakat menjadi damai, jadi bagus, jadi rukun damai. Ya. Ya, ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Yang keempat, kita harus bisa menjalankan keadilan dan kesejahteraan. Ya. Bahasanya Pak Eta, Pak Arisa itu perubahan. Perubahan ya Pak ya. Perubahan. Kalau nggak ada perubahan, hanya negara kita kan dicaplok. Apa kita mau dicaplok? Dicaplok, nanti diganti mata uang dan seterusnya. Ini kan nggak boleh. Keadilan sosial di masyarakat. Jadi keadilan sosialnya sama saya termasuk kalau kita nyinggung MK itu termasuk bagian dari keadilan sosial Pak Tayyip. Ya. Jadi sekarang ini jadi olol, MK jadi mahkamah keluarga itu kan karena nggak ada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Ya. Ini memaksakan, sehingga nanti akan hadir kalau itu menjadi satu kenyataan. Allah berkehendak menjadi apa? Leaders by force. Pemimpin hadir tapi dipaksakan. Sebab pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dilahirkan. Leaders by force, ya, yang dilahirkan. Kalau dalam bahasa Jawa namanya apa itu? Yang dipungut apa ya? Anak pungut apa istilah Jawa itu loh. Di keraton apa? Pemimpin yang dilahirkan dulu apa namanya ya bahasa Jawa itu? Satrio Piningit. Mau ngomong gitu sulit sekali. Satrio Piningit. Satrio Piningit ya. Jadi pemimpin itu hadir sejak kecil, tubuh dewasa itu sudah nampak bibit-bibit itu bahwa dia leaders by force, ya. Bukan by force tapi by force dilahirkan. Yang dimaksudnya. Yang terakhir kesetaraan. Sekarang kita nih apa kita menerima kesetaraan seperti ini? Enggak ada kesetaraan. Di negara kita yang katanya mengatakan juga enggak ada setara, ya. Mau jadi pekerjaan sulit, ya, biaya pendidikan mahal, ya, dan macam-macam. Ya, ini bahkan sudah nampak di sana sini orang-orang pribumi itu menjadi apa? Dieksploitir, ya, orang pribumi ini. Kasihan ya nasibnya ini. Ini ya tanggung sosial ada 5 dimensi. Kemudian kita lihat Al-Baqarah 256-260. Ini apa ini? Ya. Komitmen kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid itu ada komitmennya, ya. Ingkari tauhid. Ya. Kalimat tauhid itu mengingkari tauhid, mengimani Allah, ya. Deklarasi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Yang ketiga, yang keempat, mengamalkan deklarasi itu sendiri. Sejauh mana kita ini sudah mengamalkan poin ketiga ini,
Inna sholati wa nusuki wa ya sholati. Ya. 5 waktu paling kita baca terus sholat fardu dan sholat sunnahnya. Tapi jangan hanya seperti itu, kalau bilisani. Nomor 3 itu hanya bilisani harus diucapkan tanpa biqalbu, ya harus biqalbu. Ya. Ini yang maksudnya. Jadi semalam saya ngasih di Masjid Agung itu ada jamaah bapak-bapak yang lapor kalau hari ini saya kok merasa tenang, enak sekali, nyaman sekali Pak ya. Pak Agus, Pak Bayu malam itu lapor gitu. Dari mulai asal saya merasa enak sekali sholat di Masjid Agung ini gitu. Ada apa ya? Ya saya bilang karena takwa. Kalau orang sholat itu karena kebutuhan kita takwa, maka rasanya tuh bisa sholat, bisa ngasih seperti itu rasanya seneng gitu. Tapi kalau nggak takwa, setengah-setengah, ogah, mau datang tuh ogah, mau subuhan ogah, mau nyewa masjid ogah. Itu karena kurang takwa. Itu malah kadar takwa itu bisa dihitung dari suka tidaknya kita pergi ke masjid berjamaah. Ya. Suka tidaknya kita mendengarkan ayat Allah bacakan di pagi hari ini. Itu kadar takwa. Ya. Yang ketiga, kemudian yang keempat mengamalkan deklarasi. Yang kelima, samina ba'atan pada semua perintah Allah dan Rasul. Samina ba'atan. Ya, ini yang kita sampaikan ya. 2560 ini apa artinya? Wa'asa antakrohu saya bahwa sarulakum. Wa'asa antukya bahwa hairulakum. Jadi manusia itu hanya mengira bahwa yang membuat susah, membuat sulit, sedih itu mengira bahwa itu akan terus berubah, tidak akan berubah menjadi kesusahan. Tidak. Barangkali kesusahan kita ini adalah Allah ciptakan dan kita bisa menerima, ya. Dan belakangnya akan menjadi yang baik, ya. Bahwa tohibu saya, ya, bukan yang syaru saya, ya. Itu maksudnya ayat itu begitu. Itu yang kita pahamkan, ya. Jadi menerima Allah saja kita harus dengan suka hati, ya. Ini. Kemudian kita lihat indikator tahun sosial yang bercorak lain adalah ini. Satu, orang itu hidupnya religius. Religius itu berarti ya insya Allah kita semua itu religius lah. Suka di masjid, suka silaturahim, ya. Suka membantu sama, suka sedekah. Ini kan wujud dari orang hidup yang religius, ya. Karena religius itu tidak hanya pola pakaiannya yang dilihatkan. Yang kalau saya tulis itu Pak Kiai Slamet bahwa orang yang tingkatnya sudah itu sufi yang sudah tinggi, kemudian apa tuh namanya? Makrifat itu kadang-kadang kita nggak paham, bukan karena pakaiannya yang seperti kita ini pakai jubah yang serban, kita mungkin masih dalam tataran syariah belum bisa ke makrifat, ya itulah ya. Kemudian kedua, kepercayaan, keyakinan, akidah ini penting sekali ya. Kepercayaan, akidah, kita memiliki satu kepercayaan yang kuat terhadap akidah kita ini ya. Dan yang ketiga, keseimbangan ibadah dan muamalah. Jadi hidup ini ya semoga seperti figur Pak Haji Kardono, Pak Haji Nur ini sudah menciptakan sesuatu yang seimbang antara muamalah dan ibadah yang itu harus seimbang, ya seimbang karena ini tuntutan sunnah Nabi ya, seimbang. Muamalah dengan manusia, ibadah dengan Allah, Allah itu minanas, seimbang. Yang keempat, persaudaraan dan persamian kita juga ya, kalau sekarang kita lihat undian nomor pilpres itu sudah mulai olok-olok semuanya. Ini menjauhkan dari sifat persaudaraan dan perdamaian. Belum lagi kampanye, ya kampanye. Yang paling keras itu adalah Kedu dan juga Muda Jogja keras antara hijau dan merah. Dari dulu itu punya sejarah Pak, keras terus tempur, ya
pasti terjadi teman-teman muda itu ngeri kalau melihat seperti itu ya. Kemudian toleransi ya. Oke, jadi toleransi ini menjadi satu sifat yang mendasar dalam kehidupan berpancasila, berbeda Tunggal Ika. Nah, oke, jadi yang terakhir kita juga akan lihat yang pertama closing statement Islam yang pertama apa? Yang tadi saya bacakan, wa as'an taqtumu saya wa khairakum wa as'an taqtumu saya wa syarrulakum wa antum ta'lamun. Ini penting sekali kita sadari. Jadi jangan membaca sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah ya, yang sudah ditetapkan Allah itu jangan menjilat ya. Kita mencintai. Belajarlah jadi apa tuh sifat tadi Pak ya apa? Tahu tadi itu sifat apa? Ya, Ma'rifat itu ya ini termasuk ngejawantahkan ayat ini itu ma'rifat ya. Bagaimana kita serang hati ya, diamusi wong ya serang hati ya. Dijahati orang ya serang hati itu sulit untuk menjadi tataran ma'rifat tadi itu. Tapi itulah yang perlu disampaikan pada pagi ini ya. Jadi kau membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu ya, dan menjadi kamu juga sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini artinya statement Islam yang pertama. Yang kedua apa? Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi banyak orang-orang yang hidup dengan penuh kegembiraan, kebenaran harta, kemegahan ya, sehingga lupa dengan ibadah, lupa dengan istilah sufinya sangkan larang dumadi ya, lupa dengan sangkan larang dumadi. Padahal Allah dalam soal ya katakan innahu yuhibbul muslimin, jangan berlebihan ya. Islam tidak suka yang berlebihan, keterlaluan ya, itu yang perlu kita pahamkan. Ini hidup yang penuh dengan kesenangan ya, yang tidak ada batasnya. Ini bahaya untuk kita sendiri. Biasa-biasa saja lah ya. Kemudian proses yang ketiga apa? Lakum dinuku waliyatin. Jadi artinya kalau kita melihat bahwa dalam kita bersosial masyarakat ini dalam rangka membangun pokok sosial, kita lihat perbedaan dalam agama kita ya kita ucapkan lakum waliyatin. Ya. Dan kalau kita lihat timnya Pilpres itu campur-campur kan? Apa orang mengira kalau misalnya saya agamis saja yang dulu di antara tiga pasangan kita yang sangat agamis saya nomor satu, tapi di dalam timnya ini kan banyak orang Nasrani, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ada Pak pendeta ada situ ya. Ini berarti bagaimana mengatakan lakum diwayati dan nggak urusan agama dalam urusan Pilpres itu bagian. Kalau kita sebenarnya harus mungkin Islam semuanya, tapi dalam urusan politik mungkin mereka bisa lakum diwayati dan beda agama, karena urusannya bukan agama. Ini sesuatu yang sangat mengagumkan sebenarnya, bisa menyatukan satu sikap toleransi antara agama menjadi satu kekuatan. Kalau yang dua lain kan memang partai nasional ya. Yang Pak Prabowo itu juga partai nasional, yang Pak Ganjar juga partai nasional. Jadi kalau itu campur-campur tidak masalah. Tapi kalau yang religius ini campur ini sesuatu yang punya fenomena yang menarik investigasi. Kita perlu perlu melihat semangatnya ke depan, menciptakan tauhid sosial gimana caranya. Kemudian, sudah selesai. Cukup 15 menit presentasinya. Selebihnya untuk dialog. Barangkali Bu Reni dan Prof. Eko dari Pak Amali yang sudah hadir untuk dialog, silahkan ya. Yang dikembalikan pada forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.